Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 untuk kelas 3 SD. Ayo berlatih. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah opa. Ia berangkat naik bus bersama mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. 1. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Jadi kue ini dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan mama? Jadi kue dipotong menjadi 10 bagian. Nah, Lani memakan dengan 3 potong kue, ditambah ibu makan 2 potong kue. Jadi jumlah kue yang dimakan mama dan Lani adalah, nah ini karena penyebutnya sama ya nak ya, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi yang kita jumlah itu adalah pembilangnya ya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berhubung penyebutnya sama, jadi tetap di bawahnya adalah penyebutnya. Jadi jawabannya adalah 5. Nah, caranya seperti ini. Ini cara menghitung rumusnya. Jadi kalau penyebutnya sama, cukup di pembilang saja yang dihitung. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi bagian yang dimakan Lani dan mama adalah 5/10, 5 bagian ya. Jadi 5 bagian, 5/10 atau 5 bagian. Jadi kita tulis saja ya, 5 bagian ya. Lima bagian. 2. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. 1 buah apel ini dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian, papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan papa? Jadi sama seperti tadi ya, dijumlahkan ya kan. Jadi yang dimakan itu adalah 4, jadi 4/8 ditambah papa makan 2 adalah 2/8. Jawabannya adalah 6/8. Kalau disebut bagian adalah 6 bagian. Jadi bahasanya di sini kita buat 6 bagian yang dimakan papa dan Lani. Ketiga, sebelum berangkat mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. 1 lenjer ini bagi menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Lani makan 2 potong, mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek yang tersisa ya? Jadi yang kali ini yang ditanyakan adalah tersisa. Yang sisanya nanti untuk papa. Jadi kita jumlahkan dulu yang dimakan antara Lani dan mama ya. 2/6, jadi 2 bagian. 2/6 tambah 2/6 sama dengan 4/6. Jadi lenjer ini kalau dibuat bilangan pecahan menjadi 6 bagian itu adalah 6/6. Jadi 6/6 dikurangin yang dimakan tadi mama sama si Lani ya, 4/6. Jadi 6/6 dikurangi 4/6 sama dengan 2/6. Jadi berapa bagian, berapa potong? Jawabannya adalah 2 potong.
2 potong bagi bagian yang dimakan papa. 4. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Mama dan Lani? Jadi 1/4 ya. 1/4 ditambah 1/4, ya kan? Jawabannya adalah 2/4. Jadi jawabannya adalah 2/4 ya. Ayo membaca cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar, pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, ini adalah seperti ini ya gambarnya saat pesawat terbang di udara dengan cuaca hujan. Ayo mengamati, carilah kata-kata di bawah ini. Nah, kita adalah menemukan kata-kata yang ada di rangkaian huruf-huruf ini ya nak ya. Ini total kata-kata itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kata-kata: pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan terakhir adalah bandara. Pesawat, di manakah letak kata pesawat? Nah, ini adalah pesawat ya, dan ini adalah pesawat. Pramugari, di mana kita menemukannya? Di paling bawah ini adalah pramugari. Pengaman, di sebelah mana? Pengaman. Nah, di atasnya pramugari ini ada pengaman. Udara, nah udara ini adalah yang turun ke bawah. Guncangan, kita cari. Nah, ini adalah guncangan. Dan hujan, nah sini ada hujan. Nah, kita cari ya hujan. Nah, ini dia sedikit serong ke atas. Ini hujan. Cerah, nah turun ke bawah ini cerah. Terus mendarat, dan ini adalah mendarat. Terus aman, nah ini aman, dan terakhir adalah bandara. Bandara itu ada di sebelah sini. Ini adalah bandara. Berapa kata yang dapat kamu temukan? Ada 10 kata tadi. Carilah makna yang belum kamu ketahui. Jadi makna dari 10 kata-kata tersebut. Ini saya buatkan contohnya ya. Pesawat adalah perkakas mesin yang bisa terbang, maksudnya kan, yang bisa terbang. Pramugari, karyawan perusahaan, pengangkut umum. Jadi udara, darat, dan laut bertugas melayani penumpang. Jadi yang lain penumpang itu udara pun itu juga disebut pramugari, di darat pun sama. Pengaman, alat yang untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi kita di pesawat itu atau di kendaraan darat pun kita bisa namanya memakai safety belt. Itu adalah contoh alat pengaman. Udara, ruang di atas bumi yang berisi hawa, fungsinya di angkasa, ya kan. Guncangan, gerakan, goyangan yang kuat, ya kan. Hujan, titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Cerah, terang, tentang hari, bulan, warna, jernih, tentang kaca. Mendarat, turun ke tanah. Yang mendarat itu turun dari atas ke tanah. Aman, bebas dari bahaya. Bandara, tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat. Ayo bercerita. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau
terjadi hujan saat naik kendaraan lainnya. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Berceritalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, silakan kalian bercerita ya pengalaman kalian saat berkendara dengan kondisi hujan. Ayo berkreasi. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekorasi khas Sulawesi. Nah, ini motif pak kandang pau, motif nek limbongang, ya kan, itu adalah Sulawesi ya, dari Sulawesi. Dan ini adalah motif pak terong, motif pangsulan sang tua, seperti ini gambar-gambarnya ya. Motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah suku Toraja, suku adat Toraja. Nah, ini adalah rumah suku adat Toraja ya, seperti ini rumah panggung ya. Rata-rata terbuat dari kayu. Perhatikan motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Nah, ini adalah garis lurus, ini namanya vertikal. Yang lurus ke atas nih vertikal, ada garis horizontal, itu adalah lurus ke samping. Nah, ada garis miring, ada garis melengkung, dan ada garis bergelombang. Juga bermacam garis lainnya. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Nah, ini adalah contoh yang saya buatkan. Bisa kalian membuat motif atau dekoratif yang lain dengan gambar berulang, misalkan mulai dari atau menggelembung seperti ini tuh nggak apa-apa. Kali ini saya bikin segitiga ya, yang dengan kita warnain yang berbeda setiap garisnya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan bisa memudahkan para orang tua untuk menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.